warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Amabel dengan NIM 23005420229. Perkenalkan, nama saya Bunga Pujawati dengan NIM 230054111. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya itu adalah visi. Visi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu adalah terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selanjutnya itu misi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, berdaya saing. Yang ketiga, pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Yang keempat, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Yang selanjutnya itu gambaran umum tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Saat ini KKP dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Sakti Wahyu Trenggono yang menjabat sejak tahun 2024, 20 Oktober 2024. Untuk tujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini yang pertama adalah satu, untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan dengan tujuannya yakni yang pertama untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Yang kedua, menguatkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan. Yang kedua, peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional. Ketiga adalah untuk peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan pengoptimalan konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi dari kementerian ini. Sasaran dan strategi. Di sini ada 9 sasaran dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat. Yang kedua, ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat. Yang ketiga, sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Yang keempat, kapasitas ekonomi dan SDM kelautan dan perikanan meningkat. Yang kelima, hasil riset dan inovasi dimanfaatkan. Yang keenam, tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab. Yang ketujuh, industri kelautan dan perikanan berdaya saing. Yang kedelapan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integresif. Yang kesembilan, tata kelola pemerintah yang baik. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Di sini ada beberapa strength di Kementerian Perikanan dan Kelautan. Yang pertama yaitu sumber daya ikan, habitat, dan produksi. Yang kedua yaitu pengelolaan perikanan nasional berbasis WPP NRI. Yang ketiga, komunikasi stakeholder kelautan perikanan. Yang keempat, penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Yang kelima, ketersediaan bahan baku untuk industri perikanan. Yang keempat, permintaan hasil perikanan dalam negeri dan pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Di sini ada beberapa kelemahan di Kementerian Perikanan dan Kelautan. Yang pertama yaitu ekonomi nasional. Perekonomian di Indonesia terlalu bergantung kepada ekspor. Yang kedua yaitu sosial budaya nasional. Di Indonesia masih banyak kurangnya keterampilan kepada pekerja-pekerja. Selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Peluangnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini yang pertama itu adalah permintaan hasil perikanan dunia, selanjutnya sumber daya alam dan tingkat produksi perikanan di dunia, dan juga kerjasama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional, dan juga kependudukan dunia. Dan yang terakhir dari analisis SWOT itu ada ancaman atau threats, yang meliputi yang pertama globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia, praktik IUU fishing, dan selanjutnya ketentuan World Trade Organization atau WTO dan pengaruh atas dikeluarkannya status Indonesia sebagai negara
sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat. Untuk pandangan positif atau negatifnya itu tergantung dari masing-masing orang. Tapi menurut saya untuk dampak positifnya itu ada karena KKP saat ini telah berhasil meningkatkan produksi perikanan di Indonesia dan juga telah mengembangkan ekonomi kelautan di Indonesia serta juga telah melakukan upaya perlindungan di laut. Tapi untuk dampak negatifnya dapat kita lihat seperti adanya pagar laut itu sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik atau masalah ini tuh masih menjadi perdebatan. Jadi masalah pagar laut ini belum jelas apakah sudah ditangani dengan baik atau belum. Dari tempat kami merekam ini, kita sama-sama bisa melihat ada beberapa kapal yang sedang beroperasi dan juga yang kami lihat di sana banyak nelayan yang sedang melakukan kegiatan seperti menangkap ikan dan lain-lain. Berikut adalah salah satu contoh berita tentang pemasangan pagar laut yang berdampak negatif bagi nelayan di sekitar. Untuk berita yang pertama adalah tersangka dari pemasangan pagar laut di Bekasi. Pemirsa, hari ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid bakal mengumumkan tersangka kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Nusron mengatakan salah satu pihak yang terjerat adalah Kepala Seksi di Kementerian ATR BPN. Kepala Seksi tersebut dianggap lalai karena tidak dapat mengawasi dengan baik prosedur yang berlaku. Sementara pejabat eselon 1 maupun eselon 2 di Kementerian ATR tidak dikenai sanksi karena tidak terlibat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid hari ini akan mengumumkan tersangka yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Berita kedua, tanggapan nelayan tentang pemasangan pagar laut yang mempersulit para nelayan. Nelayan alergi ban Desa Kohot, Kabupaten Tangerang kaget dan sedih setelah mengetahui pagar laut belum tuntas dibongkar. Berdasarkan citra satelit yang didapat dari bibir pantai, terdapat pagar bambu yang masih berdiri sepanjang 812,99 meter. Pagar laut yang belum terbongkar itu berbentuk kafling, hingga membuat nelayan yang bergerak dari timur tetap harus meliuk-liuk menghindari cerucuk pagar laut. Salah satu nelayan alergi ban, Marto, mengaku kaget bercampur sedih setelah mendengar informasi di media massa maupun media sosial bahwa pemerintah mengklaim telah mencabuti pagar laut di perairan utara Tangerang. Ya, kemarin sih waktu pencabutan PSDKP itu kendalanya dari alat pencabutannya karena katanya ada efisiensi anggaran, jadi nggak ada dari kementerian. Nah, makanya dicabut secara manual, nggak bisa gitu. Karena memang penancapannya itu juga dia melalui ini sih pakai alat berat, pakai eskavator. Jelas secara manual nggak bisa. Sekian, terima kasih. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.